Kembali kita lanjutkan lagi, Mas Jayadi. Itu tadi kita sudah membahas mengenai tim ekonomi ya. Tim ekonomi. Lalu kemudian kita beralih sedikit ke Menko Polhukam. Nah, ini di situ ada nama-nama yang begitu cukup terkenal di situ ya. Ada Cahyokumolo di situ, ada Yudi Krisnandi. Nah, kalau menurut Anda ini bagaimana tim Menko Polhukam kita ini? Tim Menko Polhukam ini Kementerian Dalam Negeri ini kan kementerian sangat strategis. Dan mungkin diambil oleh PDIP antara lain karena ingin memastikan koordinasi antar daerah ya maupun koordinasi antara pusat dan daerah berlangsung lebih harmonis di masa ini karena karena orientasi pembangunan manusia misalnya pendidikan dasar menengah itu kan menurut undang-undang menurut urusan desentralisasi itu kan berada di tangan kepala daerah. Nah, itu memerlukan koordinasi yang sangat kuat dan itu salah satu bentuk koordinasi dengan daerah itu melalui Menteri Dalam Negeri. Itu mungkin yang dipegang. Nah, apakah Cahyokumolo kita kenal sebagai seorang politisi yang mumpuni sejak zaman di Golkar pun dia punya peranan penting dulu ya. Tetapi jadi dia memiliki kemampuan untuk melakukan kemampuan politik yang cukup tinggi untuk berhubungan dengan para kepala daerah. Itu kan umumnya juga politisi. Kemudian Pak Riamizat Riyakudu sebagai Menteri Pertahanan, seorang mantan tentara. Kita kenal sebagai seorang tentara profesional. Jarang memegang posisi teritorial seperti SBY misalnya. Nah, ini mudah-mudahan walaupun pengalamannya lebih banyak pengalaman tempur, mudah-mudahan memiliki kemampuan juga di bidang koordinasi yang lebih sifatnya teritorial ya antar kementerian, di Kementerian Pertahanan itu. Tapi kan anak buahnya kebanyakan tentara saya kira atau koordinasi dengan tentara, mungkin itu bisa dia lakukan. Yasona Lawli ini seorang politisi yang sudah cukup lama berada di PDI Perjuangan, tetapi rekam jejaknya sebagai seorang pendekar hukum kita kita belum tahu persis ya. Memang dia seorang ahli hukum dari sisi pendidikan. Kemudian kalau Bappenas saya kira seorang ahli kebijakan publik yang sudah cukup kita kenal, Pak Andrinov. Mudah-mudahan dan dia memiliki sensitivitas terhadap persoalan-persoalan pembangunan di negara berkembang termasuk di Indonesia. Mudah-mudahan dia mampu mengorientasikan rencana pembangunan kita itu ke aspek-aspek yang diperlukan oleh Jokowi. Pak Pratikno saya kira seorang doktor ilmu pemerintahan, memiliki pengalaman sebagai seorang rektor dan juga seorang dekan. Jadi dari sisi itu mungkin dia mengerti tugas sebagai seorang Mensesnek ya. Oke, baik. Mas Jayadi, sebelum kita menutup mengenai Breaking News Berita 1, saya akan tanyakan Anda. Secara keseluruhan Anda memberi skor berapa nih, 1 sampai 10 mengenai Kabinet Kerja Jokowi JK? Awal ini ya, pada awal ini saya beri skor 6,5 sampai 7. 6,5 sampai 7? Iya. Dengan kemungkinan bisa mencapai? Bisa naik, bisa turun. Jadi potensi untuk lebih tinggi, mungkin skor paling tinggi ada di Kementerian Perekonomian, ada di Kementerian Perekonomian itu skor paling tinggi, ada beberapa nama penting di situ. Kemaritiman yang diisi di Rut BUMN begitu, bukannya ini sudah cukup baik begitu? Kemaritiman, kemaritiman itu sebetulnya kalau kita gabungkan sebenarnya masuk juga ke perekonomian kan sebetulnya. Jadi menteri-menteri yang terkait dengan urusan-urusan perekonomian itu cukup tinggi skornya di sini secara potensial. Mungkin antara 7-8, tapi yang lain karena perpaduan antara beberapa orang yang track recordnya cukup baik ya. Tapi pada saat yang sama juga kita masih nggak tahu apakah orang yang lain, beberapa tim yang lain itu cukup baik, kita tidak tahu. Karena itu secara keseluruhan saya kira ya skornya antara 6,5 sampai 7 sementara ini. Tapi dengan itu conditional 6,5 sampai 7 ada kemungkinan untuk perbaikan. Baik, kita tunggu bagaimana nanti kira-kira 100 hari ke depan akan seperti apa, kinerja apakah maksimal atau tidak. Mas Jayadi Hanan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1. Terima kasih. Selamat siang, Mas Jayadi. Dan pemirsa, dialog kami mengakhiri Breaking News Berita 1. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Jurnal Siang. Saya Kevin Egan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.